Shalom, sejenak bersama Alkitab, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mendengar kabar tentang apa? Tentang Lazarus yang sakit. Itulah sebabnya dia diminta oleh saudara-saudara dari Lazarus supaya Yesus datang melihat keadaan Lazarus. Ellen G. White berkata dalam The Youth Instructor, April tanggal 6 tahun 1899, memberikan komentar bahwa penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Ini pernyataan daripada Ellen G. White. Jadi bukan pengabaian atau penolakan dari pihak Yesus. Tetapi 2 hari itu menunda untuk datang sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan harus terjadi. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Sekalipun itu terlambat bagi kita, kita terus harus bersandar pada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta. Jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tanpa tawar hati. Jadi kita harus tetap beriman dan tidak boleh tawar hati. Itulah komentar dari Ellen G. White tentang kenapa Yesus menunda. Itu semua untuk kebaikan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita juga, sering juga tertunda apa yang kita minta. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sementara merancang yang terbaik bagi kita. Sebab Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania. Ia juga memikirkan pelatihan atau training dari murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, ia membiarkan Lazarus mati. Ini sangat menyedihkan bagi keluarga yang terdekat atau keluarganya Lazarus. Namun, kalau sekiranya ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiat yang ilahi tidak akan diadakan. Diizinkannya Lazarus meninggal. Diizinkannya Lazarus mati. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, mungkin Lazarus tidak akan mati. Karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas Lazarus. Dalam hadirat pemberi hidup, mau tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian, dan kedua perempuan bersaudara mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus, mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah ia sedang memangkas cabang-cabang, agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Dalam The Youth Instructor April 13, 1899, Ellen G. White memberikan komentar seperti itu. Bahwa Yesus mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Menunggu sebuah mujizat adalah suatu hal yang memerlukan iman dan kesetiaan. Dan dalam buku
The Desire of Ages 528, Ellen G. White juga berkata dan memberikan komentar. Dia berkata bahwa kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun, saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, Ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka, apapun peristiwa yang kita hadapi, ingatlah bahwa apapun peristiwa yang kita hadapi, sakit penyakit, ingat, semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya hari ini.